Nama saya Vigilius Husen dengan nomor induk mahasiswa E4E12416198198. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baik anak-anak, karena kabar kalian hari ini dalam keadaan baik, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingannya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5 ini. Untuk menyatakan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa anak-anak, terlebih dahulu sebelum memulai proses pembelajaran pada hari ini, kita berdoa. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Negara apa kita? Pancasila, aturan hukummu, Pancasila proklamasi, sedia aturan untukmu, Pancasila dasar Apakah kalian hadir semua? hadir. Kita hadir semua ya. Ya. Anak-anak, saya berterima kasih karena kalian hari ini datang semua untuk mengikuti proses pembelajaran. Tepuk semangat. Apakah kalian sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap? Ya, kalau siap, sebelum memulai pembelajaran, apakah di antara kalian ada pertanyaan? Ya, anak Tri. Pak, saya pernah membaca dongeng di perpustakaan. Apa itu dongeng? Iya, bertepuk tangan dulu untuk anak Tri. Ya, pertanyaan dari anak Tri adalah pertanyaan yang sangat menginspirasi pada kita pada awal pembuka pelajaran hari ini. Ya, dongeng anak-anak adalah cerita orang tua pada zaman dahulu kala yang belum tentu benar-benar terjadi. Ada kalanya benar, ada kalanya juga tidak benar. Itu namanya cerita dongeng. Baik anak-anak, saya ada pertanyaan lagi. Apakah kalian sudah siap menerima pelajaran? Ya, Bapak akan memberikan asesmen awal pembelajaran atau asesmen diagnostik. Saya akan membagi LKPD asesmen awal pembelajaran. Nanti dikerjakan ya. Sambil mengerjakan LKPD asesmen awal ini anak-anak, tujuan pembelajaran asesmen ini adalah bukan untuk menilai kalian secara formal, tetapi ini adalah strategi saya untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Sejauh mana kalian memahami terhadap topik yang kita mau bahas hari ini. Jadi jangan khawatir untuk mengerjakan ini. Ini adalah langkah awal dalam membuat asesmen diagnostik. Jangan khawatir anak-anak. Ini adalah salah satu cara supaya
kalian bisa memahami apa materi yang kita mau bahas hari ini dan tujuannya nanti apa kerja. Pertanyaannya, jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara runtut berdasarkan urutan waktu atau sebuah cerita yang mengisahkan perjalanan atau pengalaman seseorang disebut, ya, kepada anak Tri saya persilahkan. Teks narasi. Iya, tepukkan dulu. Kalau benar dongeng termasuk dalam teks narasi, ayo sebutkan unsur intrinsik yang terdapat dalam dongeng teks narasi. Coba anak doyen. 1. Tema, 2. Alur, 3. Tokoh, 4. Latar, 5. Amanat. Iya, betulkan. Berdasarkan asesmen awal ini, semua nilainya baik karena kalian bisa mengerjakan asesmen awal ini dengan baik. Dulu asesmennya, biar anak-anak duduk saja, saya kumpul. Kalian juga bisa memahami tujuan pembelajaran hari ini. Baru, apa materi yang kita mau bahas? Ya, coba. Teks narasi. Iya, berikut kita. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, coba lihat ke slide. Materi pokok yang kita mau bahas hari ini adalah unsur intrinsik teks narasi. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Unsur intrinsik teks narasi. Oke, tujuan pembelajaran yang kita mau capai hari ini anak-anak. Pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian dari teks narasi. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan ciri-ciri dari teks narasi berdasarkan tayangan video pembelajaran. Nah, mengidentifikasi dari unsur intrinsik teks narasi. Coba kita baca mulai pertama. 1, 2, 3. Pengertian teks narasi berdasarkan video pembelajaran. Yang kedua, Menyebutkan ciri-ciri teks narasi berdasarkan video pembelajaran. ketiga, Mengidentifikasi unsur intrinsik teks narasi berdasarkan video pembelajaran. itu adalah materi dan tujuan pembelajaran. Karena kalian tadi sudah memahaminya berdasarkan asesmen dan refleksi pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik teks narasi. Unsur intrinsik teks narasi ini adalah bagian dari kehidupan kita. Itu mari kita semangat belajar, semangat dalam proses pembelajaran. Ya, kita beri tepuk semangat dulu. Kita beri tepuk semangat. Langkah-langkah dalam menyimak video pembelajaran. Pertama, kalian menyimak videonya, catat pokok-pokok penting, kalian berdiskusi dalam bentuk kerja, kalian mempresentasikannya di depan kelas ini. Pada saat berdiskusi juga anak-anak, pada saat berpresentasi di depan kelas, saya akan memberikan penilaian Belajar apa ya? Mari kita simak secara bersama-sama dalam tayangan video. Narasi meliputi
Yang pertama, pengertian teks narasi. Yang kedua, ciri-ciri teks narasi. Yang ketiga, contoh teks narasi. Yang keempat, mengidentifikasi unsur intrinsik teks narasi. Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara utuh berdasarkan urutan waktu. Ciri teks narasi meliputi yang pertama, teks berisi tentang cerita, kisah dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. Yang kedua, urutan cerita jelas mulai dari awal hingga akhir cerita. Yang ketiga, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Yang keempat, memiliki unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, tokoh, dan amanat. Contoh teks narasi adalah yang pertama dongeng, yang kedua cerpen, yang ketiga novel, yang keempat legenda, yang kelima fabel, yang terakhir mitos. Contoh teks narasi. Judulnya Petani. Zaman dahulu kala ada seorang petani bernama Akasi. Sesuai julukannya, ia seorang petani yang rajin dan dermawan. Padahal dia tidak kaya, kedermawanannya menjadi menghakimi orang sehingga mendengar oleh Adinda Raja Adil. Ketika Raja berulang tahun, Akasi mengundangnya untuk makan bersama di istana. Undangan Adinda Raja tidak membuat Akasi sombong, namun sebaliknya ia merasa lebih tahan. Unsur-unsur intrinsik teks narasi. Yang pertama, tema atau topik. Tema atau topik adalah inti pokok dari sebuah cerita. Seperti dalam cerita tadi, temanya adalah petani. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Ada tokoh utama dan tokoh pendukung yang berperan dalam cerita. Dalam cerita tadi, tokohnya Pak Kasih dan Baginda Raja Adil. Yang ketiga, latar. Latar adalah karakter pelaku dalam cerita. Dalam cerita tadi, watak Pak Kasih baik, rajin, dermawan, dan rendah hati. Yang keempat, latar. Latar adalah hal yang menjelaskan tempat, waktu, dan suasana dalam teks narasi. Latar dalam cerita tadi adalah latar waktu, yaitu zaman dahulu kala, dan latar tempatnya adalah istana. Yang kelima anak-anak adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Alur dalam cerita tadi adalah Pak Kasih tidak menolak undangan Baginda Raja Adil untuk makan bersama di istana. Yang keenam, amanat. Amanat adalah pesan moral yang terkandung dalam cerita. Amanat dalam cerita Pak Kasih tadi adalah sebaiknya kita selalu rendah hati pada siapapun, selalu rajin dan dermawan dengan siapapun. Anak-anak, terima kasih karena kalian sudah menyimak tentang teks narasi. Dalam berdiskusi ini, saya akan berbagi LKPD-nya. Sudah sama ya, baca baik-baik pertanyaannya. Langkah berikutnya adalah kita mempresentasikannya di depan kelas. Untuk kesempatan yang pertama, saya berikan kepada kelompok 1. Yang dimaksudkan dengan teks narasi. Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara utuh berdasarkan urutan waktu. 2. Sebutkan 5 ciri-ciri teks narasi. 1. Teks berisi tentang cerita, kisah dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. 2. Urutan cerita jelas mulai dari awal hingga akhir cerita.
3. Terdapat suatu peristiwa maupun konflik. 4. Memiliki unsur pembentuk berupa tema, latar, alur karakter, tokoh, dan amanat. 3. Sebutkan 5 unsur intrinsik yang terdapat dalam teks narasi. 1. Tema. Pokok pembicaraan yang menjadi dasar cerita atau makna cerita. 2. Alur atau plot, jalan cerita. 3. Tokoh dan penokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokoh adalah watak atau sifat dari pelaku dalam cerita. 4. Latar. Hal yang menjelaskan keterangan waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. 5. Amanat. Pesan yang disampaikan penulis cerita kepada pembaca cerita. 4. Tulislah tema atau judul teks narasi setelah kalian menonton tayangan video pembelajaran. Judul dalam teks narasi adalah fakta. 5. Tulislah nama tokoh dalam teks narasi setelah menonton tayangan video pembelajaran. Nama tokoh adalah teks narasi adalah Pak Kasih dan Baginda Raja Adil. 6. Tulislah 3 karakter yang mencerminkan tokoh Pak Kasih dalam tayangan video pembelajaran. Karakter dan tokoh Pak Kasih adalah tokoh protagonis, baik, suka menolong, dan dermawan. 7. Tulislah amanat dalam teks narasi setelah menonton tayangan video pembelajaran, supaya kita selalu baik kepada siapapun, suka menolong, suka membantu, atau dermawan. Ya, ditepukkan untuk selamat. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok 2 kami. 1. Apa yang dimaksudkan dengan teks narasi? Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara runtuh berdasarkan urutan waktu. 2. Sebutkan 5 ciri-ciri teks narasi. 1. Teks berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. 2. Urutan cerita jelas mulai dari awal hingga akhir cerita. 3. Terdapat suatu peristiwa maupun konflik. 4. Memiliki unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, tokoh, dan amanat. 3. Sebutkan 5 unsur intrinsik yang terdapat dalam teks narasi. 1. Tema. Pokok pembicaraan yang menjadi dasar cerita atau makna cerita. 2. Alur atau plot, jalan cerita. 3. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah watak atau sifat dari pelaku dalam cerita. 4. Latar. Hal yang menjelaskan keterangan waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. 5. Amanat. Pesan yang disampaikan penulis cerita kepada pembaca cerita. 4. Tulislah tema atau judul teks narasi setelah kalian menonton tayangan video pembelajaran. Judul dalam teks narasi adalah fakta. 5. Tulislah dan nama tokoh dalam teks narasi setelah menonton tayangan video pembelajaran. Nama tokoh dalam teks narasi adalah Pak Kasih dan Baginda Raja Adil. 6. Tulislah 3 karakter yang mencerminkan tokoh Pak Kasih dalam tayangan video pembelajaran. Karakter dari tokoh Pak Kasih adalah tokoh protagonis, baik, suka menolong, dan dermawan. 7. Tulislah amanat dalam teks narasi setelah menonton tayangan video pembelajaran, supaya kita selalu baik kepada siapapun, suka menolong, suka membantu, atau dermawan. 8. Tulislah alur cerita berdasarkan tayangan video pembelajaran. Alur dalam teks narasi adalah Pak Kasih tidak menolak ajakan Baginda Raja Adil untuk makan bersama di istana. 9. Tulislah latar dalam teks narasi setelah menonton tayangan video pembelajaran. Latar waktu yaitu zaman dahulu kala, dan latar tempatnya adalah istana. Terima kasih. Ya, ditepukkan untuk selamat. Akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Apa yang dimaksud dengan teks narasi? Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara runtut berdasarkan urutan
urutan waktu. 2. Sebutkan 5 ciri-ciri teks narasi. 1. Teks berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. 2. Urutan cerita jelas mulai dari awal hingga akhir cerita. 3. Terdapat suatu peristiwa maupun konflik. 4. Memiliki unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, tokoh, dan amanat. Sebutkan 5 unsur implisit yang terdapat dalam teks narasi. 1. Tema. 2. Alur atau 3. Tokoh dan penelusuran. 4. Latar. Hal yang menjelaskan keterangan waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. 5. Amanat. Pesan yang disampaikan penulis cerita kepada pembaca cerita. 4. Tulislah tema atau judul teks narasi setelah kalian menonton tayangan video pembelajaran. Judul dalam teks narasi adalah Pak Tani. 5. Tulislah nama tokoh dalam teks narasi setelah menonton tayangan video pembelajaran. Nama tokoh dalam teks narasi adalah Pak Kasih dan Baginda Raja Adil. 6. Tulislah 3 karakter yang tokoh Pak Kasih adalah tokoh protagonis. Baik, suka, menolong, dan dermawan. 8. Tulislah alur cerita berdasarkan tayangan video pembelajaran. Alur dalam teks narasi adalah Pak Kasih tidak menolak ajakan Baginda Raja Adil untuk makan bersama di istana. 9. Tulislah latar dalam teks narasi setelah menonton tayangan video pembelajaran. Latar waktu yaitu zaman dahulu kala. 1. Apa yang dimaksud dengan teks narasi? Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara utuh berdasarkan urutan waktunya. 2. Sebutkan 5 ciri teks narasi. 1. Teks berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. 2. Urutan cerita jelas mulai dari awal hingga akhir cerita. 3. Terdapat suatu peristiwa maupun konflik. 4. Memiliki unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, tokoh, dan amanat. Sebutkan 5 unsur intrinsik yang terdapat dalam teks narasi. 1. Tema. 2. Alur. 3. Tokoh. 4. Latar. 5. amanat. 4. Tulislah tema atau judul teks narasi setelah kalian menonton tayangan video pembelajaran. Judul dalam teks narasi adalah Pantani. 5. Tulislah nama tokoh dalam teks narasi setelah menonton tayangan. Tokoh Pak Kasih adalah tokoh protagonis, baik, suka menolong, dan dermawan. 7. Tulislah amanat dalam teks narasi setelah menonton tayangan video pembelajaran. Supaya kita selalu baik kepada siapapun, suka menolong, suka membantu. 8. Tulislah alur cerita berdasarkan tayangan video pembelajaran. Alur dalam teks narasi adalah Pak Kasih tidak menolak ajakan Baginda Raja Adil untuk makan bersama di istana. 9. Tulislah latar dalam teks narasi setelah menonton tayangan video pembelajaran. Latar waktu yaitu zaman dahulu kala, dan latar tempatnya adalah istana. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ke atas melangkah lihat, tangan ke samping punya terbang, tangan ke depan kita berenang, seluruhnya hati sedang berdoa. Putar-putar tangan diputar, lulung-lulung tangan digulung, bulan melintasi pagar kuda, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Yang berikut anak-anak, saya akan menjelaskan rangkuman materi tentang pembelajaran hari ini. Materinya yaitu unsur teks narasi. Lihat ke slide. Pengertian teks narasi, jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara runtut berdasarkan urutan waktu. Kemudian contohnya dongeng, cerpen, novel, legenda, fabel, dan mitos. Kemudian kalian tadi sudah menyebutkan ciri-ciri teks narasi. Kemudian yang berikut unsur intrinsik teks narasi. Ada tema, ada tokoh, ada latar, ada alur, dan amanat. Ya.
Cepat sedikit kerja. Pilihan ganda ya. Pasti. Satu. Jawabannya, siapa tokoh utama cerita Malin Kundang? Cecil. Ya, betul tangan Cecil. Yang kedua, mengapa Malin Kundang dikutuk menjadi batu? Ya. Karena dia sombong dan tidak mengakui ibunya. Ya, betul tangan. Yang ketiga, apa yang terjadi pada Malin Kundang setelah dikutuk? Ya, Erik. Dia berubah menjadi batu. Ya, betul tangan. Oke, yang berikut, nilai moral apa yang dapat diambil dari cerita Malin Kundang? Ya, coba Jesi. Pentingnya berbakti kepada orang tua. Iya, betul tangan. Oke, yang berikut, di mana cerita Malin Kundang berasal? Bayan? Sumatera Barat. Iya, betul tangan. Oke, baik anak-anak, yang berikut kita kumpulkan. Semuanya, berdasarkan hasil asesmen ini anak-anak, nilainya benar. Nilainya bagus. Refleksikan pembelajaran hari ini. Penilaian pembelajaran hari ini adalah baik. Kita belajar apa tadi? Tentang unsur basic narasi. Terus ciri-ciri teks narasi. Apalagi? Tentang mengidentifikasi unsur teks narasi. Unsur teks narasi ini anak-anak adalah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus semangat belajar. Semangat